Bagaimana jika saya katakan bahwa beberapa obat paling manjur yang bisa Anda gunakan sebenarnya sedang tumbuh liar di pinggir parit, di tanah kosong tak terurus, bahkan mungkin di halaman belakang rumah Anda sendiri? Tanaman yang dulu dikenal baik oleh kakek nenek kita, yang pernah menyembuhkan para prajurit di medan perang, yang menjadi harapan hidup manusia selama berabad-abad sebelum rumah sakit dan apotek ada. Kebanyakan orang tidak sadar, sementara kita berbondong-bondong ke apotek untuk mengobati setiap luka, batuk, atau rasa sakit, ada tumbuhan yang telah menyembuhkan manusia selama ribuan tahun dengan bukti klinis nyata yang mendukung khasiatnya. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda 20 tanaman luar biasa itu, yang akan mengubah cara Anda memandang penyembuhan alami selamanya. Jangan lewatkan karena tanaman nomor 17 dalam daftar ini telah digunakan lebih dari 2000 tahun, dan ilmu modern baru saja membuktikan ia mampu melawan bakteri yang kebal antibiotik. Dan tanaman nomor 20 begitu kuat hingga dulunya adalah aspirin pertama sebelum aspirin ditemukan. Dan bisa jadi ia sedang tumbuh di parit dekat tempat Anda tinggal sekarang. Sebelum kita masuk ke bagian utama, jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan ketik angka 1 atau tulis kata suka di kolom komentar. Itu adalah dukungan hangat yang sangat berarti bagi tim kami. Dan jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan saluran ini, dan bagikan kepada orang-orang yang Anda sayangi agar lebih banyak orang bisa menjaga kesehatan dengan cara yang sederhana dan alami. Mari kita mulai. Inilah 20 tanaman obat yang telah lama dilupakan, tetapi mampu menyembuhkan Anda secara instan dari yang paling mengesankan hingga yang benar-benar luar biasa. Nomor 1, kalendula, bunga medis di tengah pekarangan. Mari kita mulai dengan kalendula yang juga dikenal sebagai pot marigold. Bunga oranye cerah ini bukan hanya cantik tapi juga punya reputasi kuat dalam dunia pengobatan tradisional. Di zaman dahulu, para prajurit Eropa membawa bunga kalendula ke medan perang. Bukan untuk hiasan, tapi karena mereka tahu saat tak ada dokter, tak ada antibiotik, tak ada perban steril, kalendula bisa mencegah luka terinfeksi dan membantu penyembuhan lebih cepat. Maka dari itu, ia dijuluki bunga perang. Tanaman kalendula officinalis sangat mudah tumbuh, bahkan di tanah biasa sekalipun. Bunganya yang berwarna oranye dan kuning muncul dari musim semi hingga akhir tahun. Tapi jangan tertipu oleh kecantikannya, bunga ini adalah kekuatan medis sejati. Penelitian klinis modern telah membuktikan apa yang sudah diketahui para prajurit abad pertengahan. Ekstrak kalendula mempercepat penyembuhan luka, termasuk luka bakar dan luka pasca operasi. Studi juga menunjukkan bahwa kalendula mendorong regenerasi jaringan dan mengurangi peradangan. Apa rahasianya? Bunga ini kaya akan senyawa alami seperti triterpenoid dan flavonoid yang memiliki efek anti radang dan antimikroba sungguhan. Anda bahkan bisa membuat salep kalendula sederhana di rumah. Cukup rendam bunga keringnya dalam minyak selama beberapa minggu. Hasilnya, salep yang bisa membantu menyembuhkan luka ringan, goresan, luka bakar kecil, dan kulit yang meradang lebih cepat daripada membiarkannya begitu saja. Lalu, mengapa calendula bisa dilupakan? Jawabannya sederhana. Perusahaan farmasi tidak bisa mematenkan bunga. Tapi bagi siapapun yang ingin perawatan luka yang aman, alami, dan efektif tanpa resep dokter, kalendula masih setia tumbuh di pekarangan dan kebun di seluruh Indonesia. Bayangkan saja, ini adalah ruang UGD alami di halaman belakang rumah Anda. Sudah ada di sana sejak lama. Hanya menunggu Anda menyadari bahwa ia masih ada. Nomor 2, sea buckthorn, penyembuh kulit dari pegunungan Himalaya. Mari berkenalan dengan salah satu obat super yang nyaris terlupakan. Sea buckthorn, semak berduri dengan buah beri oranye terang yang tampak biasa, tapi menyimpan kekuatan luar biasa. Tanaman ini telah digunakan selama berabad-abad dalam pengobatan tradisional Tibet, Rusia, dan Tiongkok, khususnya untuk menyembuhkan kulit dan selaput lendir. Dan sekarang, sains modern telah membuktikan hal itu secara meyakinkan.
Hypophyre hamnoides, nama ilmiahnya, menghasilkan buah yang sangat kaya akan vitamin, antioksidan, dan asam lemak omega. Bahkan, astronot Rusia menggunakan minyak sea buckthorn di luar angkasa untuk melindungi tubuh dari kerusakan akibat radiasi kosmik. Studi pada manusia baru-baru ini menunjukkan bahwa minyak dari tanaman ini dapat memperkuat lapisan pelindung kulit, mempercepat penyembuhan luka, dan meredakan peradangan pada selaput lendir termasuk mata kering, jaringan iritasi, dan kulit pecah-pecah. Apa yang membuatnya begitu spesial? Minyak dari buah dan bijinya mengandung asam lemak omega-7 yang sangat langka dan sangat mendukung kesehatan selaput lendir di seluruh tubuh, dari mulut hingga sistem reproduksi. Uji klinis telah menunjukkan hasil positif untuk kulit kering kronis, eksim, dermatitis atopik, bahkan mata kering dan kekeringan pada masa menopause. Minyak ini bekerja bukan hanya di permukaan tapi menyembuhkan dari dalam. Sea buckthorn sempat dilupakan oleh dunia barat, semata karena ia hanya tumbuh di wilayah ekstrem Himalaya, Siberia, dan pegunungan tinggi. Tapi kini, tanaman ini bisa ditanam di daerah beriklim dingin dan minyaknya tersedia dalam bentuk suplemen. Bagi siapa saja yang bergumul dengan kulit kering dan peradangan selaput lendir, sea buckthorn bisa menjadi solusi alami yang jarang dikenal. Ini bukan sekadar pelembab. Ini seperti sistem perbaikan internal yang tersembunyi di dalam buah mungil, yang mampu tumbuh di tempat di mana nyaris tak ada apapun yang bisa bertahan hidup. Nomor 3. Comfrey, penyatu tulang dari alam. Dari semua nama julukan dalam dunia pengobatan tradisional, mungkin tidak ada yang sejelas penyat tulang seperti sebutan untuk tanaman ini comfrey. Selama berabad-abad, akar dan daun comfrey digunakan secara luar untuk tulang patah, keseleo, memar, dan jaringan robek, dan banyak orang bersumpah bahwa penyembuhannya jadi jauh lebih cepat. Ternyata mereka benar. Symphytum officinal, nama ilmiahnya, mengandung senyawa bernama allantoin yang secara alami merangsang pertumbuhan sel baru, membantu tubuh memperbaiki jaringan yang rusak lebih cepat dari biasanya. Beberapa uji klinis modern telah membuktikan bahwa ekstrak akar comfrey mampu mengurangi nyeri dan meningkatkan fungsi tubuh pada kasus seperti nyeri punggung bawah, keseleo pergelangan kaki, luka abrasi, hingga osteoartritis. Dan yang terpenting ini bukan sekadar klaim nenek moyang, ini hasil dari penelitian ilmiah yang dipublikasikan dan ditinjau oleh para pakar. Namun, ada hal penting yang perlu diingat. Comfrey hanya untuk pemakaian luar. Tanaman ini mengandung senyawa yang disebut alkaloid pyrrolizidin yang bisa merusak hati jika dikonsumsi secara oral. Tapi digunakan sebagai salep, krim, atau kompres di atas kulit yang cedera, comfrey sangat aman dan efektif. Anda bisa membuat salep comfrey sederhana di rumah, cukup seduh akar kering dalam minyak, lalu tambahkan lilin lebah. Siap digunakan untuk luka, keseleo, dan memar. Comfrey sempat terlupakan, sebagian karena kekhawatiran soal penggunaannya secara internal, dan sebagian lagi karena dunia medis modern memilih gips dan röntgen ketimbang herbal. Tapi untuk cedera jaringan lunak yang sering kita alami keseleo, punggung tertarik, otot lebam comfrey tetap menjadi salah satu penyembuh tercepat dari alam. Bayangkan tanaman ini sebagai penjahit jaringan tubuh Anda, yang membantu tubuh menyatu kembali lebih cepat dari biasanya. Nomor 4. Mullein, pembersih paru-paru dari alam. Pernah melihat tanaman tinggi dengan daun berbulu lembut dan bunga kuning menjulang yang tumbuh di tanah kosong atau pinggir jalan? Itulah mullein, dan selama ratusan tahun, tanaman ini menjadi obat andalan untuk segala macam gangguan paru-paru. Batuk berat, bronkitis, asma, dan pilek berdahak. Spesies Verbascum begitu umum digunakan untuk masalah pernapasan, hingga para herbalis menjulukinya sahabat terbaik paru-paru. Daunnya mengandung saponin, senyawa alami yang berfungsi sebagai ekspektoran, membantu tubuh mengeluarkan lendir dari paru-paru. Bukan sekadar menekannya seperti obat batuk modern. Ini penting, karena lendir yang dibiarkan menumpuk bisa berubah menjadi infeksi serius. Penelitian terbaru juga menguatkan khasiatnya.
Mulen punya efek anti-inflamasi dan antimikroba pada saluran pernapasan. Dulu, orang membuat teh dari daun keringnya, menyaring halus rambut kecilnya dengan kain kasa, lalu diminum 23 kali sehari saat sedang batuk, berdahak. Ada pula yang menghisap daun keringnya untuk asma, meski kini jarang dilakukan. Sementara, bunganya direndam dalam minyak untuk mengobati infeksi telinga. Mulai hilang dari ingatan kita karena kehadiran sirup batuk dan dekongestan modern. Tapi kenyataannya, obat-obatan itu sering hanya menekan batuk tanpa membantu mengeluarkan lendir. Berbeda dengan Mulane, yang membantu paru-paru melakukan tugas aslinya membersihkan diri secara alami tanpa efek samping berat. Jika Anda merasa dada penuh lendir dan batuk tak kunjung reda, ingatlah, Mulane masih tumbuh liar, masih tersedia, dan masih bekerja seperti dulu. Seolah-olah ada tim perawatan paru-paru dari alam yang selama ini hanya menunggu Anda memanggilnya kembali. Nomor 5, daun jajanan, plantain, kotak P3K alami di pinggir jalan. Ada satu tanaman yang mungkin sudah kita lewati ribuan kali tanpa pernah tahu betapa berharganya dia. Namanya plantain weed. Bukan pisang plantain, tapi tanaman liar pendek dengan daun lonjong dan batang bunga kecil menjulang yang tumbuh di rumput, jalan setapak, dan tanah terganggu hampir di mana-mana. Di Indonesia, kita mungkin menyebutnya sebagai rumput liar biasa. Tapi, siapa sangka justru inilah salah satu tanaman pertolongan pertama paling ampuh yang pernah ada di alam. Plantago major, nama ilmiahnya, pernah dijuluki jejak kaki orang kulit putih oleh suku asli Amerika. Karena tanaman ini selalu muncul dimanapun para penjajah Eropa melangkah. Tapi, tak butuh waktu lama bagi mereka untuk menyadari. Tanaman sederhana ini bisa mengobati luka bakar ringan, gigitan serangga, dan infeksi kecil lebih cepat dan efektif dibanding apapun yang tersedia saat darurat di alam. Dan yang luar biasa, penelitian ilmiah masa kini mendukung klaim tersebut sepenuhnya. Sebuah uji klinis di Iran bahkan menemukan bahwa salep dari daun plantain menyembuhkan luka bakar derajat 2 lebih cepat dibanding pengobatan standar. Daunnya kaya akan senyawa antiinflamasi, antibakteri, dan hemostatik ringan, artinya bisa meredakan peradangan, membunuh kuman, dan menghentikan pendarahan kecil. Secara tradisional, orang cukup memetik daun segar, mengunyah sebentar untuk menghancurkan dinding sel, atau diremas saja, lalu ditempelkan langsung ke luka atau gigitan serangga. Hanya dalam beberapa menit, rasa sakit dan bengkak mulai berkurang. Kita juga bisa merebus daun kering menjadi teh kental, lalu digunakan untuk membilas luka atau merendam kulit yang bermasalah. Plantain sempat dilupakan bukan karena tidak manjur, tapi karena terlalu umum. Kita sudah terbiasa berpikir bahwa obat itu harus mahal dan langka, bukan tumbuh liar di celah-celah trotoar atau pekarangan rumah kita sendiri. Padahal untuk cedera ringan, sengatan serangga, atau luka bakar kecil, plantain adalah solusi cepat, gratis, dan sangat efektif. Bayangkan saja, kotak P3K pribadi yang selalu mengikuti Anda kemanapun pergi setia menunggu di bawah kaki Anda. Hanya tinggal dipetik saat dibutuhkan. Nomor 6 Yarrow, ramuan prajurit yang menghentikan luka berdarah. Bayangkan ada satu tanaman yang bisa menghentikan pendarahan dalam hitungan menit, sekaligus membantu luka sembuh lebih cepat. Itulah Yarrow, tanaman herbal yang sejak dulu dikenal sebagai ramuan para prajurit. Yarrow mengandung senyawa aktif yang terbukti secara ilmiah mempercepat proses pembekuan darah, sekaligus meredakan peradangan dan mempercepat penyembuhan jaringan. Dalam dunia pengobatan herbal, tanaman yang bisa menghentikan darah dikenal sebagai hemostatik, dan yang bisa menyembuhkan luka disebut vulnerary yarrow termasuk langka, karena mampu melakukan keduanya sekaligus. Tak heran jika para tentara dari zaman Romawi hingga Perang Dunia selalu membawa daun yarrow kering untuk ditaburkan ke luka. Dan itu bukan mitos. Mereka melakukannya karena memang berhasil. Tanaman ini tumbuh liar di banyak tempat, termasuk di belahan bumi utara seperti Eropa dan Amerika Utara. Bunganya kecil, putih, atau merah muda pucat.
muncul bergerombol di atas batang tinggi. Semua bagian atas tanaman ini memiliki khasiat pengobatan. Secara tradisional, daunnya yang masih segar diremas atau dihancurkan, lalu ditempelkan langsung ke luka atau goresan untuk menghentikan darah dan mencegah infeksi. Sedangkan tehnya digunakan untuk menurunkan demam, mengatasi gangguan pencernaan, dan mengurangi peradangan dari dalam. Yarrow juga digunakan sebagai tonik pahit yang artinya ia bisa menstimulasi sistem pencernaan dan memperbaiki metabolisme. Mengapa tanaman sepenting ini terlupakan? Sederhana saja. Karena dunia modern punya antiseptik dan obat pembeku darah buatan pabrik. Tapi di alam, saat Anda berkegiatan outdoor, mendaki gunung atau berkebun, mengetahui bahwa Yarrow bisa menghentikan luka berdarah tanpa bantuan medis adalah pengetahuan yang luar biasa berguna. Anggap saja Yarrow sebagai dokter darurat mini, tapi bukan dalam kotak P3K. Ia tumbuh liar, gratis, dan setia hadir di sekitar Anda, hanya menunggu untuk digunakan kembali. Nomor 7, self-heal. Si penyembuh yang menamakan dirinya sendiri. Bayangkan ada satu tanaman yang dari dulu hingga sekarang dikenal sebagai penyembuh. Segala bahkan, namanya pun secara harfiah berarti penyembuh diri atau penyembuh segalanya. Itulah self-heal atau Prunella vulgaris yang namanya saja sudah menunjukkan betapa besarnya kepercayaan leluhur kita terhadap khasiatnya. Di pengobatan tradisional Asia, Eropa, hingga Nusantara, self-heal digunakan untuk hampir semua masalah di mulut, tenggorokan, dan luka luar. Mulai dari sariawan, radang tenggorokan, luka kecil, hingga jaringan yang meradang. Ia dipercaya sebagai tanaman yang bisa diandalkan saat tubuh butuh bantuan alami, dan sekarang ilmu pengetahuan modern mulai mengejar keyakinan nenek moyang itu. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa self-heal memiliki efek nyata dalam mempercepat penyembuhan luka, mengurangi peradangan, dan bahkan mengganggu biofilm bakteri, yaitu lapisan pelindung yang biasa digunakan bakteri untuk menghindari antibiotik. Secara tradisional, daunnya dihancurkan lalu ditempelkan ke luka atau direbus untuk dijadikan teh. Air rebusannya digunakan sebagai obat kumur untuk sariawan atau radang tenggorokan. Dan tehnya diminum untuk mengurangi peradangan dari dalam. Tanaman ini tumbuh pendek di antara rerumputan dan padang rumput dengan bunga ungu kecil yang disukai lebah. Dan yang menarik, seluruh bagian tanaman bisa digunakan sebagai obat. Yang membuat self-heal begitu istimewa adalah ia bekerja sangat efektif di area mukosa seperti rongga mulut dan tenggorokan, tempat yang sering sulit dijangkau obat biasa. Kumur dengan teh self-heal hangat selama beberapa kali saja, seringkali sudah cukup untuk meredakan sariawan atau tenggorokan sakit dalam waktu cepat. Tanaman ini sempat terlupakan karena dianggap hanya gulma biasa, dan tidak bisa dipatenkan atau dijual mahal seperti obat farmasi. Tapi untuk masalah mulut dan tenggorokan yang sering datang, tiba-tiba self-heal tetap menjadi solusi yang aman, ampuh, dan alami. Pikirkan begini. Inilah tanaman yang begitu percaya pada kemampuannya menyembuhkan, sampai-sampai ia menjadikan penyembuh sebagai namanya sendiri. Dan mungkin itu adalah satu-satunya alasan yang Anda butuhkan untuk mulai mengenalnya kembali. Nomor 8, agrimoni, si penyejuk tenggorokan dari padang rumput. Inilah tanaman yang dulu sangat dicintai oleh para herbalis di zaman pertengahan, terutama untuk masalah tenggorokan, mulut, dan saluran pencernaan. Namanya agrimoni, atau secara ilmiah dikenal sebagai Agrimonia eupatoria. Tumbuhan dengan bunga kuning cerah yang menjulang tinggi, seringkali tumbuh liar di antara padang rumput, ladang, dan pinggir hutan. Selama berabad-abad, agrimoni digunakan sebagai air kumur alami untuk meredakan radang tenggorokan, dan teh herbal untuk diare ringan atau rasa tidak nyaman di perut akibat masuk angin. Satu tanaman, dua manfaat besar untuk luar dan dalam tubuh. Catatan penggunaan tradisional menunjukkan bahwa ekstrak air dari agrimoni dipakai untuk radang saluran pernapasan atas, termasuk faringitis, tonsilitis, dan laringitis. Lebih dari itu, tanaman ini juga digunakan untuk masalah saluran kemih, gangguan pencernaan, bahkan luka kronis yang sulit sembuh.
Semua ini berkat kandungan tanin alaminya, zat astringen yang membantu mengencangkan, mengurangi peradangan, dan melindungi jaringan yang teriritasi. Penggunaannya pun sederhana dan bisa dilakukan di rumah. Buat teh kental dari bagian atas tanaman yang sudah dikeringkan. Lalu gunakan sebagai kumur 23 kali sehari untuk mengurangi nyeri dan peradangan di tenggorokan. Teh yang sama bisa diminum secara perlahan untuk meredakan gangguan pencernaan ringan atau diare. Karena tanin membantu menstabilkan lapisan usus dan meredam iritasi dari dalam. Tanaman ini tumbuh liar dan mudah dikenali, bunganya kecil berwarna kuning keemasan. Menyebar di musim panas seperti sinyal kecil dari alam bahwa penyembuhan itu dekat dan sederhana. Rasanya sedikit pahit, tapi segar dan ringan, khas ramuan herbal yang memang ditujukan untuk menenangkan tubuh yang sedang tidak nyaman. Sayangnya, agrimoni perlahan dilupakan. Dunia medis modern lebih memilih antibiotik, tablet hisap, dan semprotan tenggorokan yang instan, dan kebiasaan membuat air kumur herbal mulai menghilang dari kebudayaan kita. Tapi justru untuk kasus ringan seperti sakit tenggorokan karena perubahan cuaca, suara serak karena pilek, atau iritasi karena postnasal drip agrimoni tetap menjadi pilihan alami, lembut, dan efektif. Bayangkan begini, ini bukan sekadar teh biasa. Agrimoni adalah seperti permen herbal penyembuh dari alam, bukan hanya sekadar menenangkan sementara, tapi benar-benar membantu tubuh Anda pulih, perlahan, tapi pasti. Nomor 9, White Horehound. Permen batuk asli dari alam sebelum dunia mengenal obat batuk dalam bentuk sirup, tablet hisap, atau semprotan modern. Ada satu tanaman sederhana yang dijadikan permen khusus untuk meredakan batuk, secara alami namanya White Horehound, atau dalam istilah ilmiah Marubium vulgar. Dulu tanaman ini begitu dihargai karena kemampuannya meredakan batuk berdahak, hingga dibuat menjadi permen herbal yang dijual di apotek dan toko umum di Eropa maupun Amerika. Dari desa kecil hingga kota besar setidaknya sampai awal abad ke-20. White Horehound dikenal sebagai ekspektoran klasik bukan untuk menghentikan batuk secara paksa, tetapi justru untuk mendorong tubuh membersihkan lendir dan dahak dari saluran napas. Dalam dunia pengobatan herbal, pendekatan seperti ini dianggap jauh lebih bijak. Karena batuk berdahak yang produktif sebenarnya adalah mekanisme tubuh untuk mengusir infeksi, bukan sesuatu yang harus ditekan. Monograf pengobatan tradisional menyebutkan bahwa Horehound menjadi andalan untuk mengatasi batuk berdahak, bronkitis kronis, dan rasa sesak akibat penumpukan lendir. Bahkan hingga hari ini, ekstraknya masih digunakan dalam berbagai sirup batuk herbal dan permen lozeng di beberapa negara Eropa yang masih memelihara tradisi fitoterapi, pengobatan berbasis tanaman. Apa yang membuat Horehound begitu efektif? Jawabannya adalah senyawa aktif bernama marubiin, zat alami yang merangsang sekresi bronkial dan membantu memecah lendir kental, membuatnya lebih mudah dikeluarkan dari paru-paru. Tanaman ini tumbuh sebagai semak rendah dengan daun hijau keperakan berbulu halus dan bunga putih kecil yang tidak mencolok, tapi manfaatnya luar biasa. Secara tradisional, bagian atas tanaman daun dan bunga dikeringkan, lalu diseduh menjadi teh kental. Biasanya ditambahkan madu untuk rasa dan efek tambah hangat di tenggorokan. Bahkan sebagian orang merebusnya bersama gula untuk membuat permen Horehound yang bisa dikantongi dan dikonsumsi kapan saja saat batuk menyerang. Rasanya sedikit pahit di awal, tapi menghangatkan, menenangkan, dan memberi efek melegakan yang nyata. Inilah yang membedakan Horehound dari obat batuk modern. Ia tidak menekan gejala secara instan, tapi membantu tubuh menyelesaikan masalahnya dari dalam. Ia bukan sekadar membuat Anda tidak batuk, tapi membantu paru-paru Anda benar-benar bersih dan pulih. Sebuah bentuk penyembuhan yang menyeluruh, bukan sekadar peredam. Sayangnya, sejak obat-obatan sintetis mulai mendominasi pasar, Horehound perlahan dilupakan. Seringkali bukan karena tidak efektif, tapi karena tidak bisa dipatenkan atau dikomersialkan sebesar produk farmasi. Padahal, banyak dari obat modern justru memiliki efek samping, sementara Horehound tetap aman, alami, dan masih tumbuh tenang di kebun-kebun herbal tradisional hingga hari ini. Bayangkan saja,
Ini bukan sekadar permen batuk, tapi permen penyembuh sejati yang bukan hanya meredakan suara serak, tapi benar-benar membantu Anda sembuh. Dan yang paling indah, ia berasal dari alam, bukan dari laboratorium. Nomor 10 Boneset, penakluk flu yang hampir terlupakan. Sekarang kita mulai masuk ke jajaran tanaman yang benar-benar kuat. Boneseta tahu nama ilmiahnya Eupatorium perfoliatum adalah salah satu tanaman obat paling terkenal di abad ke-19, terutama sebagai penawar flu. Di masa itu, hampir setiap rumah menyimpan daun kering boneset sebagai obat darurat saat musim demam datang. Nama boneset muncul dari istilah lama breakbone fever rasa, ngilu dan sakit, di otot sekujur tubuh saat flu parah, seolah-olah tulang akan patah. Dan tanaman ini dipercaya bisa menyatukan kembali tulang yang remuk bukan secara harfiah, tapi karena efek penyembuhannya yang sangat menenangkan rasa sakit. Di masa wabah flu besar abad ke-19, boneset menjadi salah satu herbal utama. Begitu muncul gejala awal demam, menggigil, tubuh lemas luar biasa orang langsung menyeduh teh panas dari daun dan bunganya. Lalu berbaring di tempat tidur, menunggu tubuh berkeringat habis-habisan. Literatur etnobotani menyebut boneset sebagai penurun demam, penguat sistem imun, sekaligus penyeimbang respons peradangan. Meski uji klinis modern masih terbatas, ribuan testimoni dari masa lalu menunjukkan bahwa tanaman ini benar-benar membantu mempercepat proses penyembuhan flu. Boneset tumbuh liar di padang rumput lembab atau tepi sungai, berbunga putih rata seperti payung kecil di akhir musim panas. Bagian yang digunakan adalah seluruh bagian atas tanaman saat sedang berbunga penuh. Tapi ada satu hal yang harus Anda tahu. Tehnya sangat pahit. Banyak yang bilang ini teh herbal paling pahit yang pernah mereka cicipi. Tapi justru karena rasa pahit itulah, orang dulu percaya bahwa khasiatnya semakin kuat pahit yang menyembuhkan, bukan sekadar menghibur lidah. Inilah cara tradisional menggunakannya. Saat Anda merasa mulai flu, segera seduh secangkir teh panas boneset, minum perlahan, lalu masuk ke selimut hangat, dan biarkan tubuh berkeringat. Banyak orang bersaksi, jika dilakukan cukup awal, flu bisa langsung berhenti sebelum berkembang lebih jauh. Sayangnya, seiring munculnya vaksin dan obat antivirus modern, boneset perlahan menghilang dari ingatan. Padahal flu ringan dan gejala mirip flu masih menyerang jutaan orang tiap tahun, dan boneset meski sederhana masih menyimpan kekuatan penyembuhan yang luar biasa. Memang, rasa tehnya tidak enak. Anda mungkin ingin berhenti setelah satu tegukan. Tapi kadang, obat terbaik bukan yang manis di lidah melainkan yang benar-benar bekerja. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, dan mulai menyadari bahwa begitu banyak pengetahuan penyembuhan tersembunyi tepat di depan mata kita, tolong bantu kami dengan menekan tombol like sekarang juga. Itu sangat berarti dan membantu video ini menjangkau lebih banyak orang yang sudah lelah, terus-menerus bergantung pada obat kimia, dan ingin kembali terhubung dengan penyembuhan alami. Dan jika Anda belum bergabung dengan komunitas kami di Harta Alam yang Terlupakan, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Kita sedang membangun ruang bersama bagi orang-orang yang ingin belajar, berbagi, dan sembuh bukan hanya cepat, tapi juga bijak. Siap? Yuk lanjutkan karena tanaman-tanaman paling menakjubkan masih menunggu di bagian selanjutnya. Nomor 11 Blue Vervain, penyejuk saraf di tengah dunia yang terlalu sibuk. Di antara begitu banyak tanaman obat yang terlupakan, Blue Vervain atau dalam bahasa ilmiahnya Verbena hastata memiliki kisah penggunaan yang sangat menarik. Dulu, tanaman ini dikenal sebagai nervine, sebutan khusus untuk tumbuhan yang menenangkan dan memperkuat sistem saraf. Baik Verbena hastata maupun saudaranya Verbena officinalis telah digunakan sejak lama untuk kelelahan saraf, cemas berlebih, sakit kepala karena stres, dan gangguan tidur. Singkatnya, semua gejala yang hari ini makin banyak kita alami. Herbalis tradisional menggambarkan vervain sebagai penawar alami bagi orang-orang yang terlalu tegang, sulit berhenti berpikir, susah rileks, dan sering terjaga di malam hari. Orang-orang yang terlihat kuat di luar, tapi hatinya letih dan pikirannya tak pernah diam. Sumber herbal modern dan beberapa riset pada hewan menunjukkan bahwa vervain memiliki efek anxiolytic, yaitu
penenang kecemasan yang alami tanpa membuat Anda mengantuk atau kehilangan fokus. Ia menenangkan sistem saraf, bukan mematikan reaksi tubuh. Tanaman ini tumbuh liar di padang rumput basah atau saluran air kecil dengan bunga kecil berwarna ungu kebiruan yang tumbuh di ujung batang tinggi. Seluruh bagian atas tanaman daun, batang, dan bunga dipetik saat mekar dan dikeringkan untuk dibuat teh herbal. Tapi, perlu diingat, rasa tehnya cukup pahit. Karena itu, biasanya diseduh bersama tanaman lain yang lebih harum, atau ditambah madu agar lebih ramah di lidah. Penggunaannya sangat sederhana, tapi ampuh. Secangkir teh vervain di sore atau malam hari dapat membantu tubuh melepaskan ketegangan dan bersiap untuk tidur nyenyak. Bisa juga diminum di siang hari bagi mereka yang menghadapi tekanan kerja, kecemasan ringan, atau emosi yang sulit dijinakkan. Berbeda dengan obat tidur atau penenang kimia, vervain tidak membuat Anda teler atau ketergantungan. Ia hanya mengundang tubuh dan pikiran untuk tenang seolah berkata, "Sudah cukup hari ini, saatnya tenang sejenak." Vervain mulai dilupakan ketika obat-obatan kecemasan dan pil tidur kimia mendominasi pasar. Tapi, obat-obatan itu sering membawa efek samping, ketergantungan, bahkan rasa gelisah berulang saat efeknya habis. Sementara, vervain meski lembut masih ada, masih tumbuh, dan masih bisa menjadi sahabat terbaik Anda di hari-hari penuh tekanan. Bayangkan saja, vervain seperti seorang teman lama yang menepuk bahu Anda pelan, lalu berbisik, "Tak apa, sekarang waktunya kamu istirahat." Jika Anda sedang mencari cara alami untuk menghadapi stres sehari-hari yang pelan-pelan menumpuk bukan stres berat yang butuh terapi, maka vervain adalah tanaman yang layak disambut kembali ke dalam hidup Anda. Nomor 12 Elekampan, tonik paru-paru yang bekerja hingga ke kedalaman. Disinilah pengobatan herbal benar-benar masuk ke wilayah serius dalam penyembuhan saluran pernapasan. Elecampane dalam istilah botani disebut Inula helenium adalah tanaman yang selalu menjadi andalan para herbalis ketika menghadapi infeksi paru-paru yang dalam, bandel, dan tak kunjung reda. Batuk berdahak berkepanjangan, bronkitis kronis, atau sesak dada yang masih tersisa setelah pneumonia semuanya pernah ditangani dengan akar tanaman ini. Akar Elecampane mengandung senyawa bernama sesquiterpenelactone yang memiliki efek antitusif, penenang batuk, antimikroba, serta mampu meredakan peradangan. Berbagai literatur herbal klasik dan modern menyebutkan manfaatnya untuk batuk kronis, asma, bahkan penyakit paru-paru jangka panjang. Beberapa penelitian terkini juga menguatkan kemampuannya melawan mikroba penyebab infeksi saluran pernapasan. Tanaman ini tumbuh tinggi dengan daun lebar besar dan bunga kuning cerah mirip bunga matahari mini. Akar tebalnya dipanen saat musim gugur, kemudian dikeringkan dan digunakan untuk membuat dekoksion teh rebusan yang dimasak lama atau dalam bentuk tinctur. Rasa akar Elecampane cukup kompleks, agak pahit, hangat di tenggorokan, dan aromatik. Penggunaannya pun tidak instan. Elekampan adalah tonik paru-paru, dalam artinya ia bekerja perlahan, tapi menyeluruh. Dosisnya kecil, diberikan secara teratur selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Ini bukan solusi cepat seperti obat kimia, tapi pendekatan penyembuhan sejati yang membantu jaringan paru-paru pulih, bukan sekadar menekan gejala. Dalam tradisi pengobatan herbal, Elecampane sering dipadukan dengan tanaman paru-paru lain seperti thyme, mullein, atau likoris untuk memperkuat efeknya dalam menangani infeksi pernapasan yang membandel. Yang membuat tanaman ini perlahan terlupakan adalah karena ia menuntut kesabaran. Tidak seperti antibiotik yang memberi rasa lega cepat, Elecampane bekerja dalam diam tapi menyentuh akar masalahnya. Padahal, untuk kasus-kasus kelemahan paru-paru yang berkepanjangan, rasa sesak yang tak kunjung tuntas, atau batuk sisa yang bertahan berbulan-bulan, Elecampane masih menyimpan satu hal penting yang jarang dimiliki obat modern. Kemampuan untuk memperkuat dan memperbaiki jaringan paru-paru secara bertahap. Bayangkan seperti ini. Jika antibiotik adalah pasukan perang, maka Elecampane adalah tukang bangunan yang kembali ke medan perang. Membersihkan puing-puing,
memperbaiki rumah, dan membangun kembali kekuatan dari dalam. Di dunia yang serba instan, tanaman seperti elekampan mungkin tidak menarik perhatian. Tapi bagi mereka yang mengerti bahwa penyembuhan sejati butuh waktu dan kedalaman, Elecampane adalah sekutu yang sangat berharga diam-diam bekerja, tapi menyeluruh dan nyata. Nomor 13 tanaman sakit gigi. Si pemati rasa alami seketika. Tanaman ini betul-betul sesuai namanya dan bahkan melebihi ekspektasi. Tanaman sakit gigi atau dikenal secara ilmiah sebagai Spilanthes atau Acmela species mengandung senyawa aktif bernama spilantol yang menciptakan sensasi kesemutan dan mati rasa di mulut hanya dalam hitungan detik. Coba kunyah satu kuntum bunga segar atau selembar daun nyadan dalam beberapa detik saja. Bagian dalam mulut Anda akan terasa seperti dibius. Dalam pengobatan tradisional, tanaman ini sudah lama digunakan untuk mengatasi sakit gigi. Tapi manfaatnya tidak berhenti di situ. Para herbalis juga mengandalkannya untuk mengurangi rasa sakit akibat sariawan, radang tenggorokan, dan segala jenis nyeri mulut. Ulasan farmakologi modern membenarkan bahwa tanaman ini memiliki efek anestetik lokal dan analgesik, dan sampai sekarang masih digunakan dalam beberapa sistem pengobatan tradisional, terutama di daerah tropis. Tanamannya kecil dan mudah dikenali, dengan bunga kuning merah berbentuk kerucut yang unik sering, disebut mirip piring terbang mini. Bagian bunga merupakan yang paling kuat efek mati rasanya, tapi daunnya pun bisa digunakan. Ia mudah dibudidayakan di daerah hangat atau dalam pot ideal untuk taman rumah di Indonesia. Cara penggunaannya pun sangat praktis. Begitu muncul tanda-tanda sakit gigi, gusi nyut-nyutan, atau sariawan mulai perih, cukup kunyah bunga atau daun segarnya. Biarkan getahnya menyelimuti area yang sakit. Efek mati rasa akan muncul hampir seketika dan bisa bertahan hingga 30 menit atau lebih. Tanaman ini memang tidak menyembuhkan akar masalahnya, tapi bisa memberikan kelegaan nyata saat kita belum bisa ke dokter atau sedang mencari cara alami meredakan nyeri. Di barat, tanaman ini mulai terlupakan karena banyaknya gel anestesi dan obat pereda nyeri komersial. Tapi bagi siapapun yang tertarik dengan manajemen nyeri alami atau saat sedang berada di tempat terpencil tanpa akses obat kimia tanaman, ini adalah penyelamat. Efeknya begitu kuat dan cepat, sampai-sampai mereka yang pertama kali mencobanya biasanya terkejut. Kok bisa langsung seperti dibius? Bayangkan saja, seakan-akan Anda punya dokter gigi mini lengkap dengan bius lokal yang tumbuh di pekarangan sendiri, selalu siap sedia ketika seseorang menggigit yang salah dan langsung menyesal. Nomor 15 Yellow Dog, sekutu hati dan pencernaan yang terlupakan. Yellow Dog atau dalam istilah Botany Rumex, Crispus adalah salah satu herbal klasik yang dulu disebut para herbalis kuno sebagai pembersih darah. Tapi maknanya bukan soal darah secara harfiah. Istilah itu merujuk pada tanaman-tanaman yang membantu tubuh membuang limbah dan racun dengan lebih efisien lewat hati, ginjal, dan saluran pencernaan. Akar dari Yellow Dog telah digunakan selama berabad-abad untuk mengatasi pencernaan lambat, sembelit, serta masalah kulit membandel yang seringkali bersumber dari dalam tubuh dari ketidakseimbangan metabolisme dan gangguan eliminasi. Akar ini mengandung senyawa pahit dan anthraquinone yang merangsang produksi empedu dan meningkatkan kerja saluran cerna. Ulasan herbal modern menyebut Yellow Dog sebagai salah satu herbal penunjang fungsi hati dan pencernaan yang paling bisa diandalkan. Ia bekerja dari dalam, mendukung detoksifikasi alami, dan secara tidak langsung membantu meredakan kondisi kulit kronis seperti eksim atau jerawat hormonal yang seringkali merupakan cerminan dari gangguan sistem pencernaan. Tanaman ini tumbuh liar sebagai gulma tinggi dengan akar tunggang yang kuat dan kepala biji berwarna merah kecoklatan. Akar diambil saat musim gugur, dikeringkan, lalu digunakan dalam jumlah kecil sebagai teh atau tincture. Rasa tehnya sangat pahit dan agak sepat, tapi justru karena itulah ia efektif. Rasa pahit itu memicu respons pencernaan alami tubuh, membantu mengaktifkan kembali proses yang seringkali terhambat oleh pola makan modern. Inilah cara penggunaannya secara tradisional.
dosis kecil, diminum rutin dalam jangka waktu panjang untuk memperlancar pencernaan, meringankan sembelit, dan mendukung kerja hati. Banyak orang yang melaporkan setelah pencernaannya membaik, masalah kulit yang sudah lama tak kunjung sembuh pun mulai menghilang. Karena ya, kulit seringkali berbicara atas nama organ dalam. Yellow Dog mulai terlupakan ketika obat pencahar dan suplemen hati sintetik mendominasi pasaran. Tapi perbedaannya besar. Obat modern cenderung memaksa tubuh merespons secara cepat, seringkali disertai efek samping. Yellow Dog bekerja lebih halus membantu tubuh kembali ke fungsi alaminya tanpa paksaan. Bayangkan seperti ini. Yellow Dog bukan pembantu yang mengerjakan semua pekerjaan rumahmu, melainkan pelatih lembut yang mengajarkan tubuhmu bagaimana melakukan tugasnya sendiri dengan benar lagi. Kadang yang kita butuhkan bukan solusi instan, tapi bimbingan alami agar tubuh kita ingat caranya sembuh. Nomor 16 antibiotik dari alam liar. Si janggut tua yang terlupakan. Yang satu ini mungkin akan mengejutkan Anda. Karena tanaman yang satu ini sebenarnya bukan tanaman. Ia adalah sejenis lumut kerak, lichen, yang tumbuh menggantung di pepohonan seperti rambut hijau pucat, sehingga orang-orang menyebutnya janggut orang tua atau dalam istilah ilmiah, Usnea. Meski penampilannya sederhana dan tak mencolok, Usnea menyimpan kekuatan penyembuhan luar biasa, terutama untuk pertolongan pertama di alam bebas. Beberapa spesies Usnea mengandung asam usnik dan senyawa antimikroba lainnya yang telah terbukti secara ilmiah efektif melawan bakteri, termasuk strain yang resisten terhadap antibiotik. Secara tradisional, Usnea digunakan untuk luka luar. Dihancurkan segar dan ditempelkan langsung ke luka, atau dibuat menjadi tinctur, ekstrak alkohol, sebagai cairan antiseptik. Ini bukan mitos herbal. Penelitian modern membuktikan bahwa Usnea benar-benar melawan infeksi secara efektif. Usnea tumbuh di pohon-pohon di daerah pegunungan dan hutan bersih, terutama di wilayah yang tidak tercemar seperti pegunungan Sumatera, Kalimantan, atau lereng-lereng hutan di Papua. Namun, karena pertumbuhannya sangat lambat, panen Usnea harus dilakukan dengan penuh hormat dan bijaksana. Hanya ambil lumut yang sudah jatuh atau secuil kecil dari pohon sehat. Untuk penggunaan darurat di alam liar, bayangkan Anda sedang mendaki gunung dan terluka, tapi tak membawa P3K. Anda bisa membasahi Usnea segar dan langsung menempelkannya ke luka sebagai pembalut alami yang mengandung antibiotik. Rasanya seperti alam sendiri yang turun tangan memberi pertolongan. Usnea mulai dilupakan karena dua hal. Ia bukan tanaman sejati, dan ia tidak tumbuh di sembarang tempat. Tapi bagi siapapun yang sering berpetualang, mendaki, atau sekadar mencintai solusi alami untuk infeksi kulit, Usnea adalah harta karun yang menggantung diam di pepohonan, menunggu untuk dikenali kembali. Bayangkan antibiotik alami yang tumbuh tenang di cabang-cabang hutan, tak bersuara, tapi siap membantu kapanpun kita butuh. Tanpa kemasan, tanpa label, tapi dengan kekuatan yang nyata. Nomor 17 Barberry, antimikroba kuno yang kembali bangkit. Inilah tanaman yang sejak awal saya singgung, yang telah digunakan lebih dari 2000 tahun. Dan baru sekarang sains modern benar-benar membuktikan kekuatannya. Barberry atau Berberis vulgaris adalah salah satu tanaman obat kuno dengan reputasi luar biasa, terutama dalam melawan infeksi yang semakin sulit ditangani di zaman sekarang. Barberry mengandung senyawa alkaloid bernama berberin, salah satu senyawa tumbuhan yang paling banyak diteliti dalam dunia medis modern. Berberin terbukti memiliki efek antimikroba terhadap bakteri, jamur, dan parasit. Ia juga bersifat antiinflamasi, mendukung kesehatan pencernaan, dan telah terbukti membantu mengatasi diare, terutama diare akibat infeksi. Penelitian terbaru bahkan menunjukkan manfaat tambahan yang menarik. Berberin dapat membantu mengontrol kadar gula darah dan menurunkan kolesterol, menjadikannya relevan tidak hanya untuk infeksi, tetapi juga untuk kesehatan metabolik secara keseluruhan. Penggunaan Barberry sudah tercatat sejak ribuan tahun lalu, muncul dalam pengobatan Persia kuno,
Ayurveda di India, hingga pengobatan tradisional Tiongkok. Bagian paling kuat dari tanaman ini adalah kulit bagian dalam akar dan batangnya. Yang berwarna kuning terang, disitulah konsentrasi berberin paling tinggi berada. Barberry dapat diolah menjadi teh, tinctur, atau ekstrak pekat. Rasanya sangat pahit dan justru itulah bagian dari kekuatannya, terutama untuk merangsang sistem pencernaan. Dalam tradisi lama, rasa pahit bukan dihindari, melainkan dihormati sebagai tanda obat yang bekerja. Yang membuat barberry benar-benar istimewa adalah keselarasan yang jarang terjadi. Penggunaan tradisionalnya selaras sepenuhnya dengan temuan ilmiah modern. Dulu, tabib kuno menggunakannya untuk infeksi pencernaan, gangguan hati, dan peradangan. Hari ini, riset ilmiah mengonfirmasi efek antimikroba, antiinflamasi, pelindung hati, dan pendukung metabolisme. Buktinya ada jelas dan konsisten. Barberry sempat terlupakan di dunia barat, sebagian karena semaknya berduri dan sulit ditangani, dan sebagian lagi karena antibiotik sintetis dianggap lebih praktis. Tapi kini, ketika resistensi antibiotik menjadi masalah global, tanaman yang mengandung berberin seperti barberry kembali mendapat perhatian serius. Ini adalah ironi yang menarik. Obat kuno yang dulu dianggap ketinggalan zaman, kini justru menjadi harapan masa depan. Karena saat pilihan kita semakin terbatas, kita mulai menyadari jawaban itu ternyata sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Nomor 18, Red Clover. Bunga ladang yang diam-diam menyembuhkan red clover atau nama ilmiahnya Trifolium praten sebegitu umum di padang rumput dan halaman rumah, sampai-sampai banyak orang menganggapnya cuma rumput liar biasa. Tapi siapa sangka, tanaman sederhana ini sudah digunakan sebagai obat sejak berabad-abad lalu. Terutama untuk masalah kulit, peradangan, dan keluhan kesehatan perempuan. Penelitian modern kini mulai mengejar kearifan nenek moyang. Red clover ternyata mengandung senyawa isoflavon komponen nabati yang meniru efek estrogen ringan. Ini menjelaskan kenapa red clover sering dipakai untuk meredakan hot flash dan gejala menopause. Dalam tradisi pengobatan lama, bunganya juga digunakan untuk mengobati eksim, psoriasis, dan kondisi kulit kronis lain baik diminum maupun dioleskan secara langsung. Bunga red clover memiliki sifat anti-inflamasi alami. Anda bisa memetik kepala bunganya dari ladang yang bersih dan bebas pestisida, lalu mengeringkannya untuk diseduh jadi teh. Rasanya ringan, sedikit manis, alami tidak pahit seperti kebanyakan teh herbal lain. Ada juga yang merendam bunganya dalam minyak kelapa atau zaitun untuk membuat minyak oles tradisional bagi kulit sensitif atau meradang. Begini cara pakainya secara tradisional. Bukan untuk hasil instan, tapi untuk perawatan jangka panjang. Secangkir teh red clover diminum setiap hari selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, untuk membantu menyeimbangkan hormon, menyehatkan kulit, dan meredakan peradangan dari dalam. Ia bekerja perlahan, lembut, tapi mendalam menutrisi tubuh seiring waktu. Sayangnya, red clover sering terlupakan, hanya karena terlalu mudah ditemukan. Kita sudah terlalu terbiasa berpikir bahwa obat yang hebat harus langka, eksotis, dan mahal. Padahal, red clover tumbuh di setiap ladang, di setiap sudut kampung, dan diam-diam menawarkan penyembuhan yang sudah terbukti sejak lama. Untuk Anda yang menghadapi keluhan menopause ringan atau masalah kulit yang tak kunjung membaik, jangan abaikan si bunga ladang ini. Red clover mungkin bukan bintang klinik, tapi ia adalah penolong yang setia, hadir diam-diam di bawah kaki kita menunggu, kita cukup bijak untuk memperhatikannya. Nomor 19, Sassafras. Obat demam tradisional yang kini. Jadi peringatan sassafras mungkin bukan nama yang familiar bagi banyak orang di Indonesia, tapi di dunia pengobatan tradisional, tanaman ini punya sejarah yang panjang dan agak rumit. Suku asli Amerika telah lama menggunakan akar dan kulit batang sassafras untuk menurunkan demam, meredakan reumatik, dan mengatasi gangguan pencernaan. Aromanya yang khas hangat, pedas, dan menyegarkan menjadikannya salah satu bahan obat alami paling dihargai selama ratusan tahun.
Bahkan, sassafras pernah digunakan sebagai bahan utama untuk menyedapkan minuman root beer di Amerika. Dalam pengobatan tradisional, sassafras digunakan untuk menstimulasi sirkulasi, menghangatkan tubuh, dan meredakan nyeri akibat peradangan. Efeknya memang nyata, dan penggunaannya tersebar luas di masa lalu. Namun, inilah bagian pentingnya. Sassafras juga mengandung safrol, senyawa aromatik yang ternyata bisa berpotensi beracun bagi hati dan bahkan bersifat karsinogenik, menyebabkan kanker jika dikonsumsi dalam jumlah besar atau dalam jangka panjang. Karena itu, di banyak negara saat ini, penggunaan internal sassafras telah dibatasi secara ketat. Kita masih bisa mempelajari manfaatnya secara historis, tetapi tidak lagi dianjurkan untuk penggunaan rutin apalagi sebagai teh atau suplemen harian. Ini bukan berarti tanaman ini berbahaya dalam segala hal, tapi lebih kepada kita sudah tahu cukup banyak tentang senyawa aktifnya untuk berhati-hati. Sassafras adalah contoh menarik tentang bagaimana ilmu pengetahuan modern dan pengetahuan tradisional bisa saling melengkapi. Tradisi memberi petunjuk tanaman ini berkhasiat, tapi sains membantu kita memahami batasannya, apa yang aman, apa yang perlu dihindari, dan kapan kita perlu mencari alternatif. Ini menjadi pengingat penting. Alami tidak selalu berarti aman untuk penggunaan jangka panjang. Ada herbal yang menyembuhkan, ada juga yang menyembuhkan tapi dengan syarat. Sassafras adalah bagian dari sejarah besar dunia herbal sekaligus pelajaran besar tentang pentingnya menghargai tradisi, namun juga mendengarkan riset modern. Karena dalam penyembuhan alami, bukan hanya soal apa yang dulu digunakan, tapi juga bagaimana kita menggunakannya dengan bijak hari ini. Nomor 20 Meadow, aspirin asli dari alam. Dan inilah dia, nomor 20 sengaja saya simpan untuk terakhir, karena tanaman ini mewakili semua hal yang telah kita bicarakan sepanjang video ini. Perkenalkan, Meadow, atau nama ilmiahnya Filipendula ulmaria tanaman yang menjadi dasar terciptanya aspirin modern. Sebelum dunia mengenal aspirin sintetis dalam bentuk tablet, orang-orang dahulu sudah menggunakan Meadow untuk meredakan nyeri, demam, peradangan dan yang menarik juga untuk mengatasi iritasi lambung. Iya, Anda tidak salah dengar. Ini bukan tanaman yang merusak lambung seperti aspirin modern, justru sebaliknya. Meadow mengandung salisilat alami, senyawa yang menjadi bahan aktif utama dalam aspirin. Saat para ahli kimia pertama kali menciptakan aspirin sintetis, mereka menirunya dari asam salisilat yang ditemukan dalam tanaman seperti meadow dan kulit pohon willow. Tapi disinilah letak perbedaannya. Meadow tidak menimbulkan efek iritasi lambung, bahkan sebaliknya di pengobatan tradisional justru digunakan untuk menenangkan peradangan lambung sambil meredakan rasa sakit. Bunga dan daunnya dipetik, dikeringkan, lalu diseduh menjadi teh. Rasanya lembut, sedikit manis, dengan aroma khas seperti almond. Studi ilmiah modern sudah mengonfirmasi efek antiinflamasi dari kombinasi senyawa di dalamnya. Bukan hanya dari salicylate, tapi juga zat lain yang mendukung kerja alaminya. Di masa lalu, Meadow digunakan untuk meredakan sakit kepala, nyeri sendi, demam, dan gangguan pencernaan. Ia tumbuh subur di padang rumput yang lembab dan sepanjang aliran sungai, menghasilkan gugusan bunga putih krem yang harum di musim panas. Selama berabad-abad, ini adalah salah satu tanaman pereda nyeri paling dihormati di Eropa jauh sebelum apotek modern berdiri. Dan inilah alasan kenapa Meadow layak menutup daftar kita hari ini. Tanaman ini adalah contoh sempurna bagaimana manusia mengambil satu senyawa dari alam, memisahkannya, lalu membuat versi sintetis yang akhirnya justru menyebabkan efek samping. Meadow menawarkan solusi lengkap dari alam meredakan nyeri tanpa merusak lambung, karena seluruh bagian tanaman bekerja saling melengkapi. Itulah kejeniusan pengobatan berbasis tumbuhan. Formulasi alami dari alam seringkali lebih seimbang daripada versi buatan manusia. Sayangnya, Meadow perlahan dilupakan karena aspirin menjadi murah, mudah, dan tersedia di mana-mana. Tapi bagi orang-orang yang tidak cocok dengan efek samping aspirin, atau ingin pendekatan alami yang lebih lembut untuk nyeri dan peradangan, Meadow masih ada di sana, tumbuh diam-diam di ladang dan tepi sungai,
tetap bekerja seperti yang telah dilakukannya ribuan tahun. Ini adalah obat asli dari alam yang selama ini hanya menunggu agar kita ingat bahwa kadang versi alami justru jauh lebih baik dari tiruan sintetisnya. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasanmu tentang tanaman obat yang lama terlupakan, dan ada satu saja informasi baru yang kamu pelajari hari ini, jangan lupa untuk tekan tombol like ya. Itu sangat membantu perkembangan channel ini dan juga membantu lebih banyak orang menemukan kembali warisan pengobatan alami yang luar biasa ini. Tinggalkan komentar di bawah dan beritahu kami. Dari semua tanaman tadi, mana yang paling ingin kamu coba? Apakah kamu tim penyembuh luka, tim pernapasan sehat, atau tim pereda nyeri alami? Saya baca satu persatu komentar kalian, dan saya selalu senang melihat kisah, pertanyaan, dan pengalaman dari kalian semua. Dan kalau kamu belum subscribe ke channel Harta Alam yang Terlupakan, tunggu apa lagi? Tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu tidak ketinggalan seri video berikutnya yang pastinya akan mengupas lebih banyak lagi kekayaan tanaman yang pernah hampir dilupakan, tapi kini kembali bersinar.